Oke, selamat malam Bapak Rahmat. Ya, selamat Oke, malam. di sini saya mendapatkan tugas dari LSP untuk melaksanakan eh, asesmen ya. Nah, sebelum kita pelaksanaan asesmen, di sini saya ingin mengkonfirmasi dulu untuk data-data Pak Rahmat. Ya, baik. Oke, Bapak Rahmat, mohon sebutkan tempat tanggal lahirnya. Bogor 24 Desember 1998. Oke, oke, beralamat di mana Pak? Di Jalan Bisma 2 nomor 11. Oke, nomor telepon. 0812 8901 4528. Oke, di sini Bapak melampirkan foto. Oke, fotonya sudah sesuai. Ya. Lanjut untuk lampiran ijazah. Oke, di sini Bapak lulusan dari universitas mana Pak? Kebetulan saya dari Universitas Andalas Oke, dari Andalas ya. Di tahun berapa? di tahun 2013. Oke, sudah sesuai untuk ijazahnya. Oke, KTP-nya pun juga sudah sesuai. Oke, di sini Bapak melampirkan pengalaman kerja. Tolong disebutkan Pak pengalamannya yang dilampirkan. Pengalaman kerja saya di bidang pertanian, khususnya di bidang hidroponik. Oke, sudah sesuai pengalamannya. Oke, di sini untuk bukti persyaratan dasarnya untuk KTP, ijazah, lalu bukti pengalaman kerja dan sertifikat pelatihan yang juga sudah dilampirkan. Pelatihan ini kapan? Tahun kemarin kebetulan. Oke. Bulan Juli. Oke, pelatihan untuk general banking ya. Iya. Oke, di sini untuk bukti persyaratan dasar sudah sesuai dan sudah saya konfirmasi. Lalu untuk bukti administratif, foto, KTP, dan CV-nya juga sudah sesuai. Oke, dan di sini juga sudah direkomendasikan oleh admin LSP bahwa Bapak diterima sebagai peserta sertifikasi ya. Baik. Oke, di sini sudah ditandatangani admin juga untuk APL 01-nya. Oke. Nah, di sini Bapak telah melakukan asesmen mandiri. Nah, asesmen mandiri di sini Bapak menyatakan bahwa Bapak telah kompeten untuk seluruh unit kompetensi pada bidang general banking. Oke, namun di sini Bapak tidak melampirkan bukti portofolio ya, seperti surat tugas dan lain-lain yang membuktikan bahwa Bapak seorang yang berpengalaman. Jadi ini karena Bapak juga melampirkan sebuah dokumen sertifikat pelatihan, berarti Bapak dari jalur pelatihan kerja. Oke, jadi dari dokumen asesmen mandiri yang telah Bapak buat dan Bapak telah menyatakan kompeten, saya rekomendasikan Bapak dapat melanjutkan asesmen dengan metode observasi demonstrasi. Oke, dikatakan di sini Bapak tidak melampirkan bukti portofolio. Oke, saya akan tanda tangani di sini. Bapak juga sudah tanda tangan ya. Saya tanda tangan. Oke. Sekarang kita akan melakukan pra-asesmen, yaitu merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Oke, seperti yang telah saya cross check pada asesmen mandiri Bapak, di sini Bapak adalah asesi dengan hasil pelatihan di mana kurikulum dan fasilitas praktek mampu telusur terhadap standar kompetensi. Saya lihat di sertifikat kompetensi Bapak, unit-unit kompetensinya sudah mengambil dari SKKNI. Ya. Oke, untuk tujuan asesmennya sertifikasi, lalu konteks asesmen nanti lingkungannya yaitu tempat kerja simulasi, lalu peluang untuk mengumpulkan bukti dalam sejumlah situasi di sini terbatas, hubungan antara standar kompetensi dan bukti untuk mendukung asesmen, lalu yang melakukan asesmen adalah lembaga sertifikasi,
Bank Mandiri. Lalu di sini saya akan konfirmasi dengan orang yang relevan, yaitu manajer sertifikasi. Lalu standar industri yang saya gunakan yaitu standar kompetensi nomor sekian-sekian tahun sekian-sekian-sekian. Lalu juga menggunakan pedoman khusus yaitu SOP General Banking. Oke, sekarang kita masuk ke persiapan rencana asesmen. Di sini untuk rencana asesmen sesuai dengan metode yang akan diambil, yaitu checklist observasi demonstrasi. Jadi kita akan menggunakan jenis bukti langsung, yaitu checklist observasi. Nah, di sini ada juga bukti tambahan, yaitu berbentuk daftar pertanyaan tertulis, yaitu nanti pertanyaan tertulis. Oke, berarti di sini kita akan melakukan observasi demonstrasi dengan jenis bukti langsung. Oke, untuk seluruh unit. Oke, di sini saya akan mengidentifikasi persyaratan modifikasi dan kontekstualisasi. Oke, berikut adalah checklist penyesuaian wajar dan beralasan. Di sini ada beberapa pertanyaan, Pak. Oke, apakah Bapak memiliki keterbatasan terhadap persyaratan bahasa, literasi, dan numerisasi? Tidak. Oke, apakah Bapak membutuhkan dukungan pembaca, penerjemah, pelayanan, atau penulis? Tidak seperti itu, Pak. Tidak ya. Oke, di sini apakah Bapak membutuhkan peralatan khusus atau penggunaan teknologi adaptif dalam membantu proses asesmen yang telah saya jelaskan? Tidak ya. Oke, apakah di sini Bapak membutuhkan fleksibilitas dalam pelaksanaan asesmen? Tidak. Karena alasan keletihan atau keperluan pengobatan? Tidak. Oke, di sini selanjutnya apakah saya perlu disediakan peralatan asesmen berupa braille, audio, atau video tape? Tidak usah. Oke, di sini apakah diperlukan penyesuaian tempat fisik atau lingkungan asesmen? Tidak. Oke, apakah Bapak memerlukan sebuah pertimbangan untuk umur atau gender? Terlebih ada perbedaan dengan usia antara saya dengan Bapak? Tidak ya. Oke. Di sini apakah Bapak ada pertimbangan tentang budaya, tradisi, atau agama? Tentu tidak. Oke. Dari checklist penyesuaian wajar yang telah saya lakukan. Oke, di sini berarti untuk identifikasi persyaratan modifikasi dan kontekstualisasi seluruhnya tidak ada ya. Oke. Selanjutnya setelah merencanakan aktivitas proses asesmen, di sini peta instrumen asesmen, hasil pendekatan asesmen dan perencanaan asesmen sesuai dengan tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu potensi asesinya di A01, yaitu checklist observasi demonstrasi, lalu tugas praktek demonstrasi, pertanyaan untuk mendukung observasi, lalu untuk bukti tambahannya yaitu daftar pertanyaan tertulis. Jadi di akhir pelaksanaan asesmen nanti saya akan memberikan rekomendasi apakah Bapak kompeten atau belum kompeten. Nah, ketika saya memberikan rekomendasi, Bapak bisa menolak atas rekomendasi yang saya berikan. Apakah itu saya berikan kompeten tapi Bapak tetap tolak, atau saya rekomendasikan belum kompeten, Bapak juga bisa tolak. Nah, itu terkait dengan penolakannya terkait dengan penilaian proses asesmen yang saya lakukan itu tidak sesuai SOP dan tidak memenuhi seluruh prinsip asesmen. Jadi ketika Bapak melakukan penolakan, silahkan Bapak gunakan formulir banding yang seperti ini formulirnya.
silakan. Nah, formulir ini tidak perlu diisi jika Bapak tidak menolak rekomendasi saya nanti. Tapi jika Bapak melakukan penolakan, silakan ajukan banding ke LSP. Oh, berarti ini khusus jika ada penolakan ya Pak? Iya, jadi kalau Siap. Bapak tidak melakukan penolakan hasil, maka dokumen ini tidak perlu diisi. Oke, sudah dipahami Pak? Sudah. Oke. Kegiatan terakhir di pra-assessment yaitu persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Di sini saya akan konfirmasi ulang kembali untuk skemanya yaitu general banking. Oke, TUK yang akan kita gunakan yaitu TUK sewaktu. Oke, asesornya saya. Oke, saya tulis. Oke, nama asesi Bapak Rahmat ya. Ya. Oke, bukti yang akan dikumpulkan seperti yang tadi saya sudah jelaskan yaitu hasil observasi langsung dan hasil pertanyaan tertulis. Oke, sekarang kita sepakati untuk pelaksanaan asesmennya Pak. Hari dan tanggalnya kita lakukan besok. Boleh. Oke, kita lakukan besok di tanggal 4 Oktober 2024 di hari Jumat ya. Ya, di hari Oke, di jam berapa Pak? jam 9 pagi. Oke, di jam 9. TUK-nya di Gedung Nawasena Mandiri University ya. Ya. Oke Pak, silahkan dibaca untuk pernyataan asesinya. Bahwa saya telah mendapatkan penjelasan terkait hak dan prosedur banding asesmen dari asesor. Oke, saya sebagai asesor menyatakan tidak akan mengubah hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan oleh LSP. Saya sebagai asesi setuju mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang telah dikumpulkan hanya digunakan untuk perkembangan profesi dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Oke, saya akan tandatangani. Oke, tanggal hari ini yaitu tanggal 3 Oktober ya. Oke, silakan Bapak ditandatangani. Saya juga. Tanggalnya 3 Oktober ya Pak? Ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak untuk kegiatan pra-assessment sudah selesai. Kita akan bertemu lagi nanti di kegiatan asesmen yang telah kita sepakati. Oke, sampai jumpa esok hari. Terima untuk kasih, Pak. pra-assessment. Oke, terima kasih. Yep. Oke, selamat datang. Ya, Pak selamat Rahmat. datang kembali Pak. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, pelaksanaan asesmen akan dilakukan di hari ini, tanggal 4 Oktober 2024 pada pukul 9 pagi ya. Oke, sudah siap Pak melakukan asesmen? Insya Allah Pak. Siap. Oke, jadi saya akan jelaskan kembali urutannya. Di sini dengan metode observasi demonstrasi, nanti Bapak akan saya berikan satu dokumen, yaitu tugas praktek demonstrasi. Ini adalah tugas praktek demonstrasi. Nanti Bapak praktekkan apa yang diminta pada tugas ini. Bapak silakan baca skenarionya, Bapak praktekkan. Oke. Nah, setelah ini nanti saya akan lakukan pertanyaan untuk mendukung observasi. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan setelah pelaksanaan praktek Bapak. Nah, setelah itu lanjut untuk Bapak mengisi pertanyaan tertulis. Oke, sudah cukup dimengerti? Sudah. Oke. Kegiatan pertama yaitu Bapak melakukan praktek demonstrasi. Silahkan dipraktekkan Pak. Oke, saya memegang checklist observasi atau FRIA 01 untuk melakukan penilaian. Oke, silahkan dipraktekkan. Baik, untuk Oke, nah ini si peserta akan mempraktekkan, lalu si asesor akan menceklis pencapaiannya. Apakah pencapaiannya sudah tercapai, ya atau tidak? Oke, karena di sini adalah sebuah kompetensi, jadi keseluruhannya harus ya. Jika ada yang tidak, berarti nanti bisa jadi hasilnya BK. Oke, karena kompetensi itu tidak bisa bernilai 90% atau 95%, semuanya harus 100%. nggak boleh ada kesalahan sedikit. Ya, oke.
terima kasih Bapak telah melakukan tugas praktik demonstrasi, dan Bapak di sini juga sudah sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Di sini pada tugas praktik demonstrasi waktunya Bapak diberikan 30 menit tapi bisa menyelesaikan dalam waktu 15 menit. Oke, sekarang saya akan melakukan menanyakan beberapa pertanyaan terkait untuk mendukung observasi yang telah Bapak lakukan. Oke, nomor 1, bla 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 bla. Silakan dijawab, Pak. Ya, bla 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 bla. Oke, saya tulis jawabannya. Oke, nomor 2, bla 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 bla. Ya, bla 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 bla. Oke, tanggapannya saya tulis. Oke, nomor 3, pertanyaannya bla 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 bla. Ya, bla 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 bla. Oke, tanggapannya saya tulis lagi. Oke, untuk pertanyaan untuk mendukung observasi sudah selesai. Kita lanjut ke instrumen selanjutnya, yaitu daftar pertanyaan tertulis. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ini adalah lembar pertanyaannya. Bapak isi di lembar jawaban. Silahkan dipegang lembar jawabannya. Ini pertanyaannya. Oke, Bapak diberikan waktu mengisi ini selama 15 menit. Nah, sudah selesai, Pak. Oh, oke. Terima kasih, Bapak. Oke, alhamdulillah seluruh instrumen asesmen telah kita lakukan prosesnya. Oke, saya membutuhkan waktu untuk evaluasi atas keseluruhan instrumen yang telah kita dilaksanakan. Jadi mohon menunggu sebentar, Bapak. Oke, terima kasih Bapak telah menunggu. Oke, di sini saya sudah evaluasi untuk seluruh instrumen. Untuk instrumen FRIA 01, yaitu checklist observasi aktivitas di tempat kerja atau tempat kerja simulasi. Unjuk kerja Bapak yang telah Bapak lakukan telah tercapai untuk seluruh KUK-nya. Oke. Oke, di sini sudah tercapai semua. Oke, di sini asesor sudah tanda tangan. Lalu lanjut, silakan Bapak tanda tangani, Pak. Dan jangan lupa asesor untuk melakukan checklist rekomendasinya. Oke. Oke, untuk cek FRIA 01, Bapak telah memenuhi pencapaian seluruh KUK dan direkomendasikan kompeten untuk instrumen IA 01. Terima kasih. Oke. Oke, di sini adalah tugas praktik demonstrasi yang tadi telah sebagai petunjuk Bapak dalam melakukan praktek kerja. Silakan ditandatangani. Oke. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan untuk mendukung observasi. Oke, dari seluruh tanggapan yang telah Bapak sampaikan terhadap pertanyaan yang telah saya berikan, keseluruhannya sudah tercapai. Oke, silahkan ditandatangani. Baik. Oke. Oke. Oke, untuk daftar pertanyaan tertulis yaitu IA 06. Di sini pada lembar jawaban Bapak sudah
sesuai jawabannya dan sudah tercapai untuk seluruh unit kompetensi yang diujikan. Ini asesor coret pada umpan balik untuk asesi. Oke, saya tanda tangan. Oke, silakan ditanda tangan, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih. Oke, untuk seluruh instrumen di sini telah Bapak ketahui hasilnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan rekomendasi atas seluruh proses yang telah kita lakukan dalam kegiatan asesmen yang tadi. Oke, jadi untuk unit kompetensi A di sini saya melakukan dengan metode observasi demonstrasi dan pertanyaan tertulis. Oke, untuk unit kompetensi B juga saya melakukan observasi demonstrasi dan pertanyaan tertulis. Oke, jadi untuk rekomendasi hasil asesmennya saya rekomendasikan kompeten ya Pak. Selamat. Ya, terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama Bapak. Oke, silahkan ditandatangani Pak. Oke, di sini apakah Bapak ada penolakan terkait rekomendasi yang saya berikan? Tidak. Tidak ya. Oke, jadi tidak perlu mengisi formulir banding ya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu Bapak mengisi umpan balik dan catatan asesmen. Nah, pengisian ini tidak mempengaruhi rekomendasi yang telah saya berikan. Jadi silakan dibaca dan di checklist hasilnya ya atau tidak. Terserah Bapak, ini tidak berpengaruh terhadap rekomendasi yang telah diberikan. Nah, beneran tidak Ya, berpengaruh? tidak berpengaruh Pak. Siap. Oke, terima kasih Bapak. Oke, umpan balik sudah selesai. Oke, jadi seluruh rangkaian proses asesmen telah selesai. Selamat Bapak. Dan hasil yang saya berikan tadi sifatnya masih rekomendasi. Keputusan final ada di LSP. Jadi nanti ada rapat pleno yang akan dilakukan oleh LSP untuk memberikan keputusan final apakah Bapak kompeten atau belum kompeten. Itu biasanya sampai tanggal berapa ya Pak? Oke, untuk keputusan finalnya itu biasanya rapat pleno dilakukan 2 minggu ya, 2 minggu setelah hari pelaksanaan asesmen. 2 minggu setelah hari. Ya, nah mungkin terbit sertifikat ketika sudah diputuskan kompeten itu juga butuh 2 minggu. Jadi maksimal kurang lebih 1 bulan. Oke, terima kasih Bapak. Selamat. Terima kasih kembali Bapak. Oke, silakan boleh Bapak meninggalkan tempat. Oke, setelah peserta meninggalkan tempat, asesor jangan lupa untuk mengisi laporan asesmen. Di sini ada aspek negatif dan positif seperti kemarin, yaitu asesmen berjalan dengan lancar. Lalu untuk pencatatan penolakan tidak ada penolakan hasil. Lalu untuk peninjau proses asesmen, oke, silahkan diisi. Dan aspek yang ditinjau TS, TMS, CMS, job role, dan transfer skill seperti yang telah dijelaskan oleh Master Asesor. Oke, setelah meninjau selesai, maka rangkaian telah selesai untuk role play seorang asesor kompetensi. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, semoga membantu.